Tengah Minggu, Pul 1 RRI Sumeneb. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita bawa ucapan syukur di dalam Tuhan. Hari demi hari kita sudah kita lalui. Dan kita harus percaya bahwa semua yang Tuhan buat itu sempurna. Yang terindah Tuhan pasti sertakan dalam kehidupan kita. Untuk kita responi, mari kita menyanyikan lagu Kau yang terindah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan dajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Hanya Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Hanya Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami datang di dalam hadirat-Mu, membawa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami berserah. Terima kasih, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang sanggup membukakan pintu jalan keluar dalam hidup kami. Hanya Kau yang sanggup melimpahkan hikmat baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory, glory. Kemuliaan dan keagungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami membawa puji-pujian. Kau yang terindah, Kau yang termanis. Apapun yang menjadi kondisi kehidupan kami Tuhan, hanya Engkaulah pertolongan sejati kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu,
melalui Roh Kudus-Mu yang diam dalam kehidupan kami. Kami dipimpin dan kami diajar untuk kami hidup seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Kami hanya bisa mereka-rekakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tetapi kami harus sadari, hanya Tuhan yang mampu. Hanya Engkau Tuhan yang menentukan. Hanya Engkau Tuhan yang menyadarkan kami. Yang terbaik selalu datang daripada Tuhan. Terima kasih. Melalui pujian ini kami diingatkan. Engkau yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hanya yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima keselamatan. Engkaulah juru selamat bagi manusia. Engkau yang memberikan jaminan pasti untuk sampai kami kepada kerajaan surga. Untuk kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Mahkota kehidupan Tuhan akan sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pimpinan-Mu melalui Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan, kami disadarkan. Apapun yang terjadi, kami tidak bersandar pada diri kami sendiri. Apapun yang terjadi, kami harus selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan itu baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab melalui kebenaran firman-Mu, kami mengalami pertolongan. Firman-Mu adalah penolong sejati. Firman-Mu yang tidak pernah berubah. Firman-Mu yang mengajarkan kehidupan kami. Firman-Mu yang menyelidiki kehidupan kami. Firman-Mu yang membentuk kehidupan kami. Untuk kami selalu menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Untuk kami selalu menjadi pribadi yang selalu mengasihi Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang membuat kehidupan kami juga untuk kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan yang mengasihi hidup kami. Dan kami percaya rencana yang Tuhan sudah sediakan pasti terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami membawa pujian di dalam hadirat-Mu. Dan kami akan menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu merema dalam kehidupan kami. Kami datang dalam hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan, menyimak, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Benih ilahi yang tertanam dalam kehidupan kami akan selalu membawa berkat dan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita datang dengan sorak-sorai, kita datang dengan pujian dan penyembahan di dalam hadirat-Nya. Mari bersaudara kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-13.
ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, puji nama Tuhan. Di dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam setiap hari-hari kehidupan kita, kita harus mengingat Immanuel, yaitu Tuhan yang menyertai kehidupan kita, selalu terjadi dan selalu tergenapi. Sampai hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai kesudahan daripada zaman ini. Saudara, kita dapat melihat bahwa kebenaran firman Tuhan selalu mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang situasi yang hari-hari ini sedang terjadi. Tanpa disadari, dan mungkin kita juga sedang memperhatikan, kasih yang mulai dingin, ego yang semakin tinggi, hari-hari ini sedang terjadi. Dan itu juga merupakan tanda-tanda akhir zaman. Maka itu kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-13 mengingatkan kita bahwa sama seperti Tuhan, Tuhan telah menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia, membuktikan kasih-Nya. Bahwa Tuhan mengasihi hidup kita. Tuhan sangat sayang kepada kita, yaitu ciptaannya. Firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita dijaga seperti biji mata Tuhan. Seperti biji matanya. Kita dapat melihat, saudara, bahwa kehidupan kita dijaga dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu kehidupan kita pun harus memiliki aplikasi. Harus memiliki tindakan juga. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah sampai hari ini. Kita tetap merasakan bahwa kasih Tuhan itu sangat dahsyat. Dan kasih Tuhan tidak sampai berhenti di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan juga harus mengalir. Harus terjadi. Harus kita belajar untuk melakukan terhadap sesama. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-30 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah murid-murid Tuhan. Kita dimuridkan. Di mana kita dimuridkan? Melalui gereja-gereja yang ada di kota. Misalnya dalam kota Sumeneb ini, kita berjemaat dalam satu gereja. Berarti kehidupan kita mau dimuridkan. Kehidupan kita mau yang namanya pemuritan. Kita mau terlibat dalam setiap pelayanan. Ya, kita mau terlibat dalam setiap aktivitas apapun yang ada di dalam gereja kita. Dan kita perlu dukung. Kita perlu support, kita perlu belajar untuk bekerja sama. Bergerak bersama. Dan di dalam hal itu pun firman Tuhan mengatakan, kita harus menjadi contoh dulu di dalam. Atau di dalam lingkup kita sendiri dulu. Maka dari itu kehidupan kita, saudara, kita dilatih. Kehidupan kita harus mau melakukan segala firman-Nya. Maka itu, saudara, kita diingatkan bersama-sama dengan kondisi yang hari-hari ini sedang terjadi, saudara. Kasih yang sudah mulai dingin itu terjadi. Nah, kita dapat melihat, saudara, bahwa firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa ada ego, egois. Kita diingatkan bersama-sama. Kenapa ego itu terjadi? Kenapa egois itu terjadi? Karena kehidupan kita ingin merasa bahwa kehidupan kita harus melewati semuanya dengan baik-baik saja. Dengan senang-senang saja.
Egois adalah sikap yang kita harus bisa belajar untuk mengendalikan keegoisan kita. Kita tidak bisa terlepas atau mematikan egois, tetapi kita bisa mengendalikan egois kita. Bukan egois kita, bukan egois yang mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan egois. Maka itu kehidupan kita diingatkan bersama-sama dengan kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mengasihi sesama. Berarti kehidupan kita bukan memikirkan hanya diri kita sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita, kita harus mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu daripada kepentingan kita sendiri. Kenapa seperti itu, saudara? Karena kita harus percaya. Kita berjalan bersama Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Kita berjalan bersama Tuhan yang hidup. Dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke sorga. Kita berjalan bersama Tuhan Allah yang hidup. Maka dari itu kenapa kasih itu harus terjadi. Kita harus saling mengasihi. Bukan mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Baru diri kita. Tetaplah percaya, saudara. Hukum tabur tuai itu tidak akan pernah gagal. Hukum tabur tuai itu akan selalu terjadi. Maka itu, saudara, dalam setiap langkah kehidupan kita, kenapa kita harus tidak terpengaruh dengan dunia ini? Kondisi dunia hari-hari ini hanya mementingkan diri sendiri. Kita mungkin disadarkan dengan berita demi berita, dengan cuplikan demi cuplikan, dengan kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa. Kriminal yang semakin hari semakin naik, bertambah. Di luar itu semua, saudara, di dalam itu semua juga ada yang namanya egois. Nah, kita sebagai umat yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, mari kita harus memiliki dampak yang baik, dampak yang benar terhadap kondisi hari-hari ini yang sedang terjadi. Mari kita sadari betapa pentingnya kasih Tuhan itu harus benar-benar dirasakan. Bukan hanya pada diri kita saja, tetapi kepada orang lain. Mari, saudara, kita harus bisa mengendalikan ego kita. Kita harus bisa mengalahkan ego kita. Karena saat kita bisa mengendalikan ego kita atau mengalahkan ego kita, maka akan tercipta yang namanya keharmonisan. Maka akan tercipta yang namanya kita bisa meredam setiap konflik yang sedang terjadi. Saat kita mengalahkan ego kita, saat kita mengendalikan ego kita, maka kehidupan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa saat kita hidup dalam keegoisan, kita bisa jauh dari Tuhan? Karena kita berpikir, karena kita terlalu percaya diri bahwa tanpa Tuhan kita bisa. Kenapa saat kita bisa mengendalikan keegoisan kita atau mengalahkan keegoisan kita, mempunyai dampak yang lebih baik, dampak yang lebih benar, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita percaya saat kita bersama Tuhan, semua bisa kita lalui dengan luar biasa. Kita bisa lalui sambil kita melihat keajaiban Tuhan. Mari, saudara, hari-hari ini sedang terjadi, hari-hari ini sedang banyak hal yang terjadi yang dinamakan yang namanya keegoisan. Sebagai salah satu contoh, terjadinya korupsi itu karena apa? Karena keegoisan individu, mementingkan diri sendiri, menganggap bahwa semuanya harus bisa,
Padahal yang harus terjadi adalah semua harus bisa merata. Semua harus bisa berjalan dengan baik. Apa yang sudah direncanakan, semua sudah difasilitasi. Harusnya semua bisa berjalan dengan baik dan diselesaikan dengan baik. Tetapi karena ada mementingkan diri sendiri, maka terjadi penyelewengan demi penyelewengan. Banyak hal, saudara, keegoisan itu terjadi akhir-akhir ini. Karena apa? Itulah memang tanda-tanda akhir zaman. Kasih manusia semakin dingin. Tetapi kehidupan kita sebagai umatnya, jangan sampai kita mengalami kasih yang semakin dingin. Kita harus terus mengalirkan kasih Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kita setiap hari. Maka kehidupan kita pun memiliki tugas untuk kita menghangatkan atau akan memberikan kasih itu terhadap sesama. Kita harus menjadi pribadi yang meredam jika ada konflik. Kita harus menjadi pribadi yang membangun keharmonisan. Kita harus menjadi pribadi, menjadi contoh. Saat orang yang jauh dari Tuhan, mereka dapat melihat kehidupan kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, kita perlu percaya di mana Tuhan tempatkan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Berarti dalam kehidupan kita, di mana kita berada, di situ juga kasih Tuhan mengalir. Mari saudara, di akhir-akhir zaman ini, mari kita jangan sampai terpengaruh atau kita keikut arus dunia ini. Mari kita harus menjadi pribadi yang semakin hari percaya tentang pemeliharaan Tuhan. Kita harus percaya bahwa saat kita berdasar pada firman Tuhan, maka semuanya itu akan ya dan amin. Saat kita semakin berbagi, memberi, firman Tuhan mengingatkan kita, lebih baik tangan kita di atas daripada tangan kita di bawah. Mari saudara, kita diingatkan bersama-sama betapa pentingnya kita harus melakukan. Kehidupan kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kehidupan kita harus belajar melakukan. Dan saat kita belajar melakukan dan melakukan, di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sempurna. Saat kita belajar untuk melakukan firman-Nya, saat kita baca dan belajar untuk melakukannya, dengan kesetiaan kita, dengan ketekunan kita kepada Tuhan, maka di situ kita akan melihat betapa sempurnanya yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Keadaan kita tidak bisa tolak karena kita masih hidup dalam dunia ini. Pastinya kita akan merasakan, hal yang sama karena kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi yang menjadi perbedaan, saat kita setia dan tekun melakukan kebenaran firman Tuhan, mata kita akan dicelikkan. Mata jasmani kita akan dicelikkan. Apa yang Tuhan perbuat itu sempurna dalam kehidupan kita. Saat kita belajar melakukan firman Tuhan, pasti sukacita Tuhan, sukacita sorga terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita alami boleh ricuh, riuh. Karena apa? Karena posisi kita masih dalam hidup dunia ini. Tetapi kita akan selalu senantiasa menikmati sukacita sorga dalam kehidupan kita. Kita masih bisa tenang melakukan segala sesuatu. Kita masih bisa fokus kepada Tuhan. Fokus tentang apa yang kita juga harus kerjakan dalam dunia ini. Jadi mari saudara, kasih yang sejati itu akan selalu mengalahkan segala sesuatu. Mari kita rasakan kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Pesan firman Tuhan hari ini, jangan pernah kita hidup dalam keegoisan. Mari kita hidup dalam keharmonisan. Mari kita hidup dengan kasih yang datang daripada Tuhan, berdasar pada firman Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini saudara mengingatkan kita semua bahwa kita tidak bisa menghindar tentang situasi dalam dunia ini. Tetapi dengan kasih Tuhan yang terjadi, kita akan melihat betapa luar biasa dan sempurnanya yang Tuhan buat
dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari saudara, dalam setiap kegiatan kita apapun itu, jangan pernah lupa kita harus saling mengasihi. Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Dalam setiap apapun, mari saudara, jangan pernah lupa harus saling mengasihi. Untuk meresponi hal tersebut, saudara, mari kita nyanyikan kembali refnya, yaitu di lagu Kaulah Segalanya. Kaulah segala di dalam kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan untuk belajar mengendalikan keegoisan, mengalahkan keegoisan. Karena di dalam hal tersebut, saat kita bisa mengendalikan, mengalahkan keegoisan, maka kehidupan kita bisa membangun keharmonisan. Kehidupan kita, kehadiran kita bisa meredam konflik. Dan tidak sampai cukup di situ saja. Saat kita bisa mengalahkan keegoisan, mengendalikan keegoisan, maka kehidupan kita semakin berserah diri kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kehidupan kami akan kerjakan. Dan untuk selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya hanya Tuhan yang mampu menentukan segala sesuatu. Yang terbaik pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu Engkau materaikan dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan itu sangat dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga Tuhan yang memberkati
pribadi lepas pribadi yang pada hari ini mengikuti siaran YouTube dan siaran radio pada hari ini. Engkau memberkati para pendengar hari ini dengan berkat damai sejahtera, sukacita, hati yang gembira, dan rancangan-rancangan yang terbaik yang datang daripada Tuhan tergenapi dalam kehidupan para pendengar hari ini. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, ada beban berat, situasi yang berat, kehidupan yang berat. Firman Tuhan berkata, datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu membuka tangannya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita mengalami hal yang berat, tantangan yang berat, situasi yang berat, situasi yang tidak nyaman, mari kita jangan berdiri pada kemampuan kita sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan, datang dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang senantiasa ada buat kehidupan kita. Manusia ada batasnya, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Di setiap waktu, di setiap kondisi apapun, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa berseru kepada Tuhan. Dan tetaplah percaya, saat kita berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat dalam kehidupan para pendengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang di dalam berbagai cobaan Tuhan akan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat stasiun Radio Republik Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kepada firman-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati stasiun Radio Republik Indonesia yang baik ada di seluruh Indonesia, baik juga yang ada di kota Sumeneb kami, kota yang kami cintai, kota yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segalanya, terima kasih. Engkau juga Tuhan yang memberkati para karyawan, karyawati, dan pimpinan dari stasiun Radio Republik Indonesia. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan selalu menyinari wajahnya. Tuhan selalu menyinari kehidupan kami dengan wajah-Mu Tuhan. Kami selalu melihat Engkau. Kami selalu mencari Engkau Tuhan. Kami selalu rindu kepadamu Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan yang selalu senantiasa ada buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri. Kami selalu berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga serahkan semua situasi kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu Tuhan yang sedang terjadi. Kami tidak mengerti apa yang terjadi hari esok. Tetapi satu hal yang kami percaya, kami selalu dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Kami akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan itu baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah usai untuk beribadah hari ini. Kami datang dengan sukacita, kami membawa akan pulang dengan sorak-sorai. Kami akan hidup dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan yang selalu jamah kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu jamah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang terbaik buat kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia, House of Faith, Jalan Lontar nomor 18,
mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumeneb.